Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang berfungsi mengendalikan eksekusi program-program aplikasi serta merupakan interface antara mesin hardware dengan user. Tugas sistem operasi yang pertama adalah mengendalikan sumber daya komputer atau resource management. Yang kedua, menyediakan layanan untuk pemrograman atau programming service. Yang ketiga, melakukan penjadwalan eksekusi program atau scheduling. Keuntungan penggunaan sistem operasi yang pertama adalah user friendly. Komputer dapat dioperasikan dengan lebih nyaman dan lebih mudah. Dan yang kedua, efisiensi. Sumber daya komputer dapat digunakan secara lebih efisien. Berikut adalah posisi sistem operasi dalam sistem komputer. Sistem operasi sebagai resource manager. Ada dua sumber daya resource. Yang pertama, sumber daya fisik, contoh memori, input-output, CPU, peripheral. Yang kedua, sumber daya abstrak, contoh data dan program. Pada dasarnya, seluruh bagian yang terhubung ke komputer bisa disebut sebagai sumber daya, di mana seluruh sumber daya tersebut harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Sistem operasi sebagai penyedia layanan. Sistem operasi menyediakan banyak layanan atau servis yang bisa dimanfaatkan user untuk berbagai macam keperluan, terutama untuk kebutuhan programming. Dengan adanya layanan-layanan yang disediakan oleh sistem operasi, maka seorang programmer dapat memanfaatkannya tanpa harus membuat sendiri dengan susah payah prosedur atau function dari bahasa mesin yang sudah tentu luar biasa sulit. Contoh, layanan DOS dan sistem interrupt, layanan akses port, layanan koneksi jaringan, dan masih banyak lagi. Struktur dasar sistem operasi ada 4 macam. Yang pertama, monolithic system. Monolithic system adalah sistem operasi di mana merupakan kumpulan prosedur di dalamnya dapat saling memanggil satu sama lain. Kernel call berisi semua layanan yang disediakan sistem operasi untuk usernya. Keunggulannya adalah service dapat dilakukan dengan cepat karena semuanya terdapat di dalam satu ruang alamat. Layered system. Sistem operasi ini dibentuk secara hierarki berdasarkan lapisan-lapisan. Lapisan bawah akan memberikan layanan pada lapisan di atasnya. Dibuat berlapis agar mengurangi kerumitan rancangan serta memudahkan implementasi sistem operasi itu sendiri. Tiap lapisan memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Keunggulannya adalah sistem berlapis memiliki keunggulan dalam rancang modular, yaitu sistem dibagi-bagi menjadi beberapa modul dan tiap modul dirancang independen. Selain itu, tiap modul juga dapat diuji secara independen, sehingga rancangan menjadi lebih sederhana. Untuk kelemahan sendiri, tiap lapisan menghendaki prosedur dan fungsi sendiri, sehingga rancangannya lebih mahal. Virtual machine. Sistem operasi melakukan simulasi yang seolah-olah ada beberapa mesin real yang dapat dioperasikan. Contoh, dalam sebuah komputer yang sama dipasang beberapa sistem operasi seperti Windows XP, Linux Ubuntu. Unique user dapat merubah operating system mana yang akan diaktifkan seolah-olah user tersebut memiliki beberapa buah komputer yang berbeda. Keunggulannya adalah user dapat menggunakan sistem operasi yang cocok dengan kebutuhan program aplikasinya. Fleksibilitas tinggi, misalnya ada aplikasi yang kurang cocok di Windows XP tapi dapat berjalan dengan optimal di Linux, maka user dapat merubah operating system ke Linux tanpa harus berganti komputer. Client server model memiliki dua proses utama, yaitu A. Server adalah proses yang selalu siap menyediakan layanan service. B. Klien adalah proses yang pada suatu saat tertentu bisa mengajukan permintaan layanan pada server. Hubungan kedua proses bersifat interaktif, artinya klien terlebih dahulu meminta sesuatu kepada server dan server memberikan sesuatu kepada klien sebagai responnya. Contoh ATM atau anjungan tunai mandiri. Keuntungannya adalah pengembangan dapat dilakukan secara modular. Yang kedua, cocok untuk model distribut sistem dalam jaringan. Untuk kelemahan sendiri, rawan terjadi bottleneck dalam jaringan. Yang kedua, jika terjadi bottleneck, maka kinerja sistem akan drop. Object Oriented Model. Service diimplementasikan sebagai kumpulan objek. Enkapsulasi terhadap data dan program. Tiap objek memiliki properties tersendiri dengan memanggil operasi yang didefinisikan objek data yang encapsulate
bisa diakses dan diupdate. Keunggulan, karena berorientasi objek maka sistem operasi ini mudah untuk dikembangkan. Kelemahan, teknologi ini masih terus dikembangkan, belum mapan sehingga belum digunakan secara luas. Proses task. Sifat proses task adalah program yang sedang dieksekusi. Proses adalah unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan masuk dalam jadwal eksekusi dari sistem operasi. Beberapa jenis task. Yang pertama, multiprogramming atau multitasking adalah manajemen proses dijalankan komputer prosesor tunggal di mana banyak proses dijalankan bersamaan, masing-masing proses mendapat jatah memori dan kontrol sendiri-sendiri. Yang kedua, multiprocessing adalah manajemen proses dijalankan oleh komputer yang memiliki banyak prosesor. Jenis sistem operasi yang pertama, interactive operating system. User berinteraksi langsung dengan komputer melalui keyboard atau monitor. Yang kedua, batch operating system. Program dari user dikumpulkan dahulu bersama-sama dengan program dari user lain, kemudian tumpukan program tersebut diserahkan ke operator komputer untuk di-entry. Hasil eksekusi program kemudian di-print secara hard copy. Operator komputer menyerahkan hasilnya kepada masing-masing programmer yang bersangkutan. Ini adalah cara kuno tahun-tahun awal perkembangan komputer generasi pertama yang saat ini sudah tinggal kenangan. Multiprogramming. Multiprogramming adalah suatu konsep yang bertujuan untuk memaksimalkan kinerja CPU dengan mengurangi wait time atau waktu tunggu dari CPU. Caranya adalah dengan menjejalkan beberapa program sekaligus secara berurutan. Uniprogramming vs multiprogramming. Uniprogramming adalah konsep eksekusi program oleh sebuah prosesor tunggal di mana pada suatu saat hanya ada satu program saja yang dieksekusi. Berikut adalah perancangan kinerja arsitektur komputer pemrosesan tunggal atau serial, dan yang berikut adalah perancangan kinerja arsitektur komputer pemrosesan paralel. Terlihat bahwa antara run yang satu dengan run berikutnya terjadi jeda waktu yang cukup panjang yang disebut sebagai wait time. Biasanya jeda tersebut digunakan untuk aktivitas input-output sedangkan CPU-nya sendiri mengangkur. Jika wait time tersebut tidak dimanfaatkan maka utilitas CPU rendah dan ini berarti kinerja CPU tidak optimal. Multiprogramming adalah konsep eksekusi program oleh sebuah prosesor tunggal di mana ada beberapa program dieksekusi secara berurutan satu sama lain. Tujuannya adalah memperkecil wait time dari CPU. Terlihat di sini bahwa wait time dari CPU semakin mengecil, itu artinya utilitas dari CPU semakin besar. Time sharing. Dengan memanfaatkan kemampuan dan sistem operasi untuk melakukan multiprogramming atau multitasking, maka dimungkinkan juga menyisipkan job-job interaktif yang berasal dari beberapa user yang berbeda melalui sistem jaringan terminal. Teknik ini disebut time sharing. Dengan kata lain, teknik time sharing memiliki basis yang sama dengan teknik multiprogramming. Perbedaannya adalah bahwa pada time sharing job-job yang disisipkan interleave berasal dari user yang berbeda melalui jaringan terminal. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan